Sistem pertahanan udara canggih milik Israel Iron Dome dilaporkan diretas saat serangan rudal dari Iran menyasar wilayah mereka. Mengutip Tribun News pada 17 Juni, kekacauan tersebut diduga terjadi akibat serangan cyber yang mengganggu pusat komando sistem rudal. Akibat gangguan itu, sejumlah rudal Iran dikabarkan berhasil menembus pertahanan dan menghantam beberapa titik strategis di wilayah Israel. Meski Israel telah mengaktifkan sistem pelapis, namun sebanyak 10 hingga 30 rudal tetap berhasil lolos dan mencapai target. Diketahui serangan gabungan Iran dimulai pada Senin 16 Juni 2025 malam. Drone diluncurkan bersama dengan rudal-rudal kuat ditembakkan Iran pada Selasa 17 Juni 2025. Iran sendiri mengeklaim bahwa metode penyerangan yang mereka gunakan kali ini berbeda. Selain itu, sengaja didesain khusus untuk membanjiri sistem pertahanan Israel secara bersamaan. Strategi itu dinilai efektif karena jumlah rudal yang diluncurkan dalam satu waktu mencapai ratusan unit. Bahkan bisa melebihi kapasitas intersepsi maksimal sistem pertahanan lawan. Diketahui sebagian rudal memang berhasil dicegat, namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak militer Israel terkait dugaan peretasan. Iran menyatakan telah berhasil menembak jatuh 3 pesawat tempur F-35 milik Israel. Mengutip Tribun News pada 17 Juni, pada Jumat pagi 13 Juni, Iran dilaporkan menembak jatuh 2 pesawat tempur milik Israel. Satu di antaranya, jet F-35 yang ditembak tersebut diklaim dipiloti seorang wanita. Pilot tersebut dikabarkan dalam kondisi hidup dan ditahan oleh pihak Iran. Selain itu, pada Sabtu 14 Juni, Iran kembali melaporkan bahwa mereka berhasil menembak jatuh F-35 ketiga. Diketahui F-35 dikenal sulit dilacak radar karena teknologi canggih, kemampuan fungsi sensor, dan sistem avionik modern. Namun, militer Iran hingga kini membantah bahwa jet miliknya telah dijatuhkan oleh Iran. Dengan adanya klaim Iran menjatuhkan pesawat tempur Israel, tentunya akan menjadi sejarah pertama kalinya F-35 jatuh dalam medan tempur. Di sisi lain, pada hari ketiga perang Iran versus Israel, ratusan orang tewas dan terluka akibat dampak dari rudal kedua pihak. Presenter televisi nasional Iran, Sahar Emami, menunjukkan sikap profesional di tengah serangan bom. Ia kembali melanjutkan siaran hanya beberapa menit setelah Gedung Pusat Penyiaran Publik Islam IRIB di Teheran dihantam serangan udara. Mengutip Tribun News pada 17 Juni, serangan tersebut diduga berasal dari Israel yang terjadi pada Senin 16 Juni. Sahar kembali melanjutkan siaran tersebut dipuji sebagai simbol keberanian seorang wartawan. Ia tetap berdiri tegap setelah rudal Israel menyerang gedung TV tersebut. Diketahui, gedung stasiun TV tersebut memiliki 4 lantai dan terdapat warga sipil hingga wartawan saat serangan tersebut terjadi. Iran mengecam serangan ini sebagai tindakan kejahatan perang dan mendesak komunitas internasional untuk mengecam keras. Hal itu diklaim karena telah mengganggu hak asasi media dalam menyiarkan informasi. Di satu sisi, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap kantor berita Iran tersebut. Seorang warga negara Indonesia, Syahida yang tinggal di Teheran, membagikan kisah menegangkan saat ia berlindung di dalam bunker. Hal itu bersamaan ketika Israel melancarkan serangan udara ke wilayah Iran pada Jumat 13 Juni 2025. Mengutip Tribun News pada 17 Juni, Syahida merupakan mahasiswi dari Ahlul Bait International University. Ia menjadi satu di antara dari total 383 WNI yang tinggal di Iran. Syahida mengaku bahwa ia mendengar dentuman seperti petasan, namun tak lama terdengar seperti suara petir dan ledakan. Ia mengira bahwa setelah sekira 30 menit, terdengar serangan tersebut telah mengenai sasaran. Ia kemudian langsung turun ke bunker dan suasana di dalam tidak begitu ramai, serta aktivitas juga berjalan dengan normal. Bahkan internet masih bisa diakses walaupun terkadang memang dilemahkan dan dibatasi. Dirinya juga mengaku tahu tentang status siaga 2, namun tidak bisa kembali ke tanah air karena bandara tutup. Sebelumnya, Kemlu dan KBRI Teheran telah menyusun rencana kontingensi perlindungan WNI. Selain itu, diketahui juga telah menetapkan status siaga 2 sejak Juli 2024. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, melontarkan ancaman keras terhadap siapapun yang membahayakan keamanan Israel. Mengutip Tribun News pada 17 Juni, Ben-Gvir mengecam media asing yang menayangkan lokasi jatuhnya rudal. Ia khawatir siaran tersebut dapat menjadi kesempatan Iran untuk mengidentifikasi serangan selanjutnya. Di satu sisi, kantor Ben-Gvir melaporkan bahwa polisi dan pejabat Kementerian Komunikasi telah turut adil ke lapangan untuk menyelidiki.
Ia juga menegaskan bahwa ia memperingatkan warga Israel yang dianggap mendukung Iran, termasuk memantau aktivitas daring dan komentar politik mereka. Ia juga menyatakan bahwa mendukung Iran sama dengan mendukung terorisme. Hal tersebut yang membuat siapapun yang melakukan tindakan tersebut akan ditahan dan dianggap musuh dalam negeri. Penjatuhan ancaman berupa hukuman penjara dimaksudkan untuk menegakkan sikap tegas pemerintah. Hal ini dilakukan sebagai langkah ekstra menjaga persatuan nasional dan menangkis campur tangan dari pihak luar. Presiden Amerika Serikat AS Donald Trump dikabarkan menolak rencana Israel untuk membunuh pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei Minggu 15 Juni 2025. Para pejabat itu menyebut bahwa Israel sempat memiliki peluang besar untuk melancarkan serangan langsung terhadap Khamenei. Namun, Trump dilaporkan menegaskan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa langkah tersebut bukanlah ide yang bijak untuk diambil. Percakapan antara kedua pemimpin tersebut terjadi setelah Israel menggelar serangan besar-besaran ke wilayah Iran pada Jumat 13 Juni 2025. Menurut para analisis, pembunuhan terhadap Ayatollah Khamenei akan menjadi langkah yang sangat beresiko. Tindakan itu dipandang dapat menjadi bumerang dan berpotensi membuka jalan bagi pemimpin baru yang justru lebih ekstrim dibandingkan Khamenei. Walaupun sosok Khamenei dikenal bukan sebagai pembawa damai, namun ia dinilai pernah mengeluarkan fatwa yang secara efektif melarang Iran untuk mengembangkan senjata nuklir. Langkah tersebut menunjukkan bahwa meski keras, Khamenei masih menahan beberapa ambisi militer Iran dalam batas tertentu. Beberapa analisis juga mencatat bahwa serangan Israel menewaskan 10 jenderal senior Iran dan telah memperkuat posisi dalam pemerintahan Iran. Serangan itu berhasil menghantam struktur komando militer, tidak satupun dari korban tersebut dikenal sebagai tokoh moderat atau berpandangan liberal. Sebagian besar dari mereka justru diyakini memiliki hubungan erat dengan faksi konservatif yang dikenal dengan sebutan prinsipalis. Presiden Amerika Serikat AS Donald Trump menyampaikan bahwa Iran tidak memiliki peluang untuk menang melawan Israel. Ia menyarankan agar Teheran segera membuka jalur negosiasi sebelum situasinya makin memburuk. Mengutip Tribun News pada 17 Juni, kesediaan Iran untuk terlibat dalam pembicaraan damai dapat dianggap sebagai bentuk niat baik untuk menurunkan ketegangan. Trump mengungkap bahwa sebelumnya ia sempat memberi tenggat waktu selama 60 hari kepada Iran untuk menyepakati perjanjian nuklir. Namun, hingga hari ke-61 kesepakatan itu tidak juga tercapai. Ia menganggap bahwa Iran melewatkan kesempatan penting untuk mencegah konflik yang lebih besar. Lebih lanjut, Trump menekankan bahwa kedua belah pihak saat ini tengah menderita akibat eskalasi militer. Trump juga memperingatkan bahwa Iran tidak akan keluar sebagai pemenang dalam konflik ini. Oleh karena itu, ia menyarankan Teheran untuk segera duduk di meja perundingan sebelum semuanya terlambat. Lebih lanjut, Trump mengungkap bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dari komunikasi tersebut disebutkan bahwa Amerika Serikat dan Rusia bisa berperan sebagai penengah dalam proses perdamaian.